Yo, welcome back. It's me again. Hello. Ya. Ah, tumben gue rajin. Oke. By the way, kita bakal lanjut review atau jadinya ngebahas sih. How Really Zero Reborn Kingdom season 2. Season 1 kemarin udah jadi bisa dilihat di atas atau di bawah, mungkin tadi taruh linknya. Jadi season 2 semakin spicy apa ceritanya? Which is makin menarik. Oke, jadi season 2 dimulai masih tentang apa yang kita tinggal season 1, yaitu Soma selesai ngejajah, bisa dibilang ngejajah Abenadia. Tapi setelah itu kita mulai sedikit masuk politik sedikit, which ada beberapa hal di sini yang mungkin agak kayak kenapa mereka melakukan hal ini. Cuma mungkin dari segi politik mungkin masuk ya, cuma mungkin kalau mungkin ada yang nggak paham ya mungkin bakal lewat dari kepalanya sendiri, bakal lewat dari otak kalian masing-masing karena agak ribet ngebahas apa yang terjadi di season 2. Oke, jadi istilahnya season 2 itu diawali dengan Julius, anak dari Raja Abenadia, dia pengen ngambil kerajaan balik, which is Soma sebenarnya juga nggak mau ngambil tahtanya, dia cuma mau kita itu kayak rasain nih akibatnya sendiri. Sebenarnya Soma juga pengen sih kerja daerah Abenadia buat kerja dia sendiri, tapi ya begitulah. Julius ini emosian banget buat ngambil tatahnya. Tapi sama nggak ya, Soma juga sebagai raja jadi kayak gue punya harga diri apa kalau misalkan gue ngasih kerajaan yang udah gue ambil percuma gitu kan, pasti harus ada perjanjian dulu dong supaya adil gitu. Soalnya kalau misalkan dikasih aja rugi di Soma, soalnya Soma udah dijajah, udah ya pokoknya misalnya rugi dah Somanya, makanya Soma kayak lu mau ngasih apa supaya gue lupa tinggal dari sini. Terus itu sebenarnya Aminonia itu apa ya, kondisinya tuh udah parah, makanya walaupun kondisinya itu dibantuin sama kerajaan Grand Chaos, sebenarnya juga apa ya, yang bantuin juga nggak mau juga sih, kayak itu masalah mereka juga. Jadi ya kerajaan Grand Chaos juga kayak salah mereka juga, dan Soma juga mikir kayak kalau misalkan gue kasih percuma takutnya ntar ini dia bikin lagi nih tiket sama kita bikin perjanjian atau gimana lah gitu. Dan juga by the way gue lupa ngasih tahu, gue lupa ini kejadian di awal season ini apa di akhir season kemarin. Itu ada scene di mana Soma, Juna sama Haide, bukan Haide, Tomoe itu lagi jalan, terus mereka didatengin sama Jana. Jana itu adiknya dari Maria, kalau gue nggak salah nama yang punya kerajaan Grand Chaos, adiknya, dan dia itu sebagai knight. Dia datang ke Abenadia ya buat ngurusin masalah ini. Sebenarnya dia juga nggak mau, jujur aja dia nggak mau bantuin Julius. Cuma gara-gara kontrak ya jadi harus nurut karena kontrak itu. Dan sebenarnya kerajaan Grand Chaos juga nggak mau. Sebenarnya dari awal emang juga udah nggak mau sama sekali ngambil turun tangan lah buat masalah ini. Tapi ya gimana lagi, kontrak jadi harus turun. Dan Julius itu saking emosiannya kayak ini deh. Kalau misalkan mau perbicaraan ini lancar, Juliusnya dipindahin ke ruangan yang berbeda supaya ngomong cuma Soma, Jana, sama anggota kerajaannya Soma biar lancar. Nah di situ diberitahukan lah cara terbaik buat buat menyelesaikan masalah ini. Jana juga memberitahu kalau daging monster itu bisa dimakan, which is surprise buat semuanya karena semuanya kayak belum pernah ada yang nyoba. Dan Jana bilang kalau iblis juga makan daging monster. Nah Soma kepikiran, dia big brain, di mana dia memproposalkan sesuatu hal yang luar biasa, bahwa iblis sama monster itu sama kayak manusia sama hewan.
which is amazing buat story plot point. Nah terus karena Discovery ini satu ruangan tuh kayak what? Okay, that's a thing. Dan dia juga make sure supaya nggak ada yang nyatet percakapan dia saat dia ngomong itu. Takutnya kalau misalkan percakapannya ketahuan, ini bisa jadi kayak masalah gitu lah. Jadi ya maksudnya udah nggak usah dicatat, biar kita aja yang tahu. Nah terus Soma ini punya ide dimana dia pengen bikin kayak alliance rahasia gitu sama Demon Chaos, dimana Everydan sama Green Chaos bekerja sama buat ngalahin Demon Lord. Tapi mereka kerjanya di balik layar. Mereka nggak mau terang-terangan kayak ngebantuin, tapi istilahnya apa ya? Karena kan Soma ini nggak punya kontrak sama Green Chaos lagi, udah diputusin. Jadi Soma bebas. Nah Soma pengen bikin alliance sendiri, dimana gue nggak mau soal kontrak Green Chaos, nggak. Gue mau kita kerjasama buat nahan Demon Lord. Jadi nanti kalau misalkan gue masih punya peta Everydan itu bakal nahan bagian sebelah kanan dan Green Chaos bakal nahan sebelah kiri. Dan gue lupa di bagian apa, pokoknya di petanya itu semakin ke selatan atau semakin ke utara gitu semakin dingin, dan sebaliknya semakin ke utara atau semakin selatan itu semakin panas. Mungkin gue lupa quote-nya apa, mungkin ntar bakal gue cari di mana. Nah pokoknya istilahnya itulah perjanjiannya buat ngurus masalah ini. Nah terus setelah rapat itu Jana ngasih tahu ke Soma nama Raja Iblisnya. Raja Iblisnya namanya Divaroy. Tapi entah kenapa Soma deja vu, dia kayak langsung genak badan gitu, hampir pingsan malah anaknya. Bahaya makanya. Terus besoknya saat Soma memberitahu bahwa dia akan mengembalikan sebagian harta dari Aminonia dan ke Aminonia, Julius kayak bukan mengembalikan, mengambil sebagian harta dari Aminonia. Julius sebenarnya juga nggak mau, cuma karena ya itu duit itu bakal militer. Soalnya Aminonia itu kerajaan pure militer banget. Makanya pas pertama kali datang itu rakyatnya sama sekali gak diurus. Terus tapi ya karena nggak mau, jadi soal dia oke aja gitu kan. Soalnya kayak ya demi kerajaan balik gitu kan. Terus Soma juga minta buku-buku dari perpustakaan Aminonia, dan Julius nggak keberatan soal bukunya. Sebenarnya ya karena Julius geblek, nah dia nggak tahu apa-apa. Habis itu akhirnya Soma juga bilang kalau dia harus menembus semua bangsawan Aminonia yang tertangkap, dan Julius pun setuju, dan akhirnya ya kelar gitu. Mereka menandatangani perjanjian penukaran. Jadi Soma ngambil harta setengah harta kerajaan, pajak, soal itunya, sama buku-buku. Beberapa hari setelah itu Soma nemuin George Carmine yang di penjara, karena kan semua anggota yang habis perang kemarin leader-leader di penjara. Nah dia nemuin Carmine untuk menanyakan kenapa dia melakukan hal ini. Padahal dia bisa bicarakan baik-baik sama Soma, tapi Carmine malah bilang ini jalan yang terbaik, dan Carmine sangat percaya sama Soma. Dan again, kalau misalkan udah pernah nonton pembahasan gue soal chapter 1, Carmine percaya banget sama Soma, entah kenapa, karena bakal gue bahas di akhir. Jadi Soma tuh panik, bukan panik, apa ya istilahnya? Dia stres kayak, lu kenapa begini? Habis itu
Carmen bilang sama Soma, pada suatu saat nanti kamu akan tahu bahwa kenapa saya begini pada saat lu bakal ngerasain gitu. Kenapa gue melakukan hal ini pada saat lu punya anak sama Putri Lycia. Dan akhirnya Soma memberikan racun supaya Carmen mati. Matinya dibunuh karena racun, bukan gara-gara eksekusi. Soalnya juga Carmen itu deket banget sama Lycia. Istilahnya Lycia itu menganggap Carmen tuh kayak guru. Jadi Soma juga nggak mau ngeliat Lycia nangis ngeliat Carmen dieksekusi. Nah, jadi makanya dikasih racun. Jana gara-gara Lions ini dia jadi sering ngobrol sama ini ya, Hakuya. Sama Hakuya. Dia sering ngasih tahu kabar kerajaan masing-masing sama Hakuya. Jadi Hakuya ngasih tahu Jana ngasih tahu Hakuya. Jadi supaya mereka bisa ya membantu lah kalau misalkan ada masalah. Dan juga Soma ini punya pasukan khusus yang sama sekali nggak ada yang tahu kecuali kayak cuma Hakuya doang kayaknya pas di awal-awal season kayak cuma Hakuya doang yang tahu kalau Soma ini punya pasukan khusus. Di mana kasih pasukan khusus ini dia itu pasukan buat mata-mata atau assassin. Jadi besoknya itu big day, hari besar. Besok itu penobatan semua orang. Bukan penobatan, pemberian gelar atau hadiah buat yang bantu Soma ngurusin perang. Mark McLeod, ayahnya Albert, dikasih wilayah bekas angkatan udara yang sekarang kan udah nggak ada yang milih, yang udah nggak ada yang punya karena kan ya semua angkatan udah jadi satu. Jadi mereka udah nggak punya kasta lagi. Walaupun mereka masih punya kasta sih, cuma maksudnya angkatan udara sama angkatan darat udah nggak punya kasta lagi, kecuali angkatan laut masih punya kasta. Habis itu Aisyah dinobatin jadi pengawal resmi, pengawal khusus buat raja. Cuma bapaknya nggak mau, bapaknya nyuruh Aisyah dijadiin bini keduanya sama supaya ya politik. Pokoknya istilahnya supaya kerasnya bisa jalan terus. Soalnya susah nyari dark elf lagi di sana. Terus pas giliran Yuna mau ngomong, neneknya Excella datang dan maju dan bilang gini aja. Dia ngasih tahu kalau Yuna itu mau minta supaya Castor sama Carla itu untuk diringankan lah hukumannya. Tapi Excella nggak setuju. Excella malah setuju banget kalau misalnya mereka berdua harus dikasih proper hukuman lah. Habis itu dia punya ide lah pokoknya, soalnya kan setelah hari itu bakal ada sidang buat Castor sama Carla. Karena besoknya itu hari persidangannya Castor sama Carla. Dan secara teknik Yuna sama Carla itu saudara, karena kalau misalkan gue nggak salah Excella punya anaknya itu gue lupa siapa, pokoknya kayaknya anaknya Castor deh, Castor punya anak, Yuna anak angkat kalau nggak salah, gue lupa. Ya pokoknya mereka masih satu hubungan ada. Jadi Carmine beda sendiri, dia mah beda sendiri dia. Terus juga Excella dia minta bahwa Yuna dijadiin istri ketiga. Udah 3. Ya dan Soma juga ya saya lagi dari segi romance ya dia mau aja, dari segi politik dia bakal itu mau banget, soal itu aset karena kan Yuna dihitungnya cucunya Excella. Berarti kalau misalkan mereka nikah otomatis seluruh angkatan laut di bawahnya dia, which is good. Habis itu Yuna juga dijadiin kayak idol gitu buat kerajaan. Jadi kalau misalkan ada masalah Yuna bakal disuruh jadi idol, jadi kayak hibur rakyat lah. Nah besok itu sidang. Nah
di sidang ini yang datang tuh ya orang-orang penting lah. Exala. Betul Exala pakai X ya. Exala, terus ya Soma sendiri dan juri-juri di sana dan ya, terdakwa dalam sidang. Nah, tapi ada twist di mana hampir semua jurinya mati, dibunuh sama cuma 2 orang doang yang masih hidup. Itu dibunuh sama apa ya? Dan 2 orang itu juga emang pro Soma banget buat masalahnya. Jadi ya Soma merintahin ya, bunuh aja mereka semua yang nggak setuju sama gue, dan kecuali 2 orang itu. Awalnya ya pada bingung lah, kayak kok dibunuh gitu kan. Dan ternyata Soma ngasih tahu kalau sekitar 10 juri itu punya hubungan sama kerajaan luar dan Soma nggak mau ngambil resiko. Jadi Soma nggak mau ngambil resiko soal ini, dan akhirnya Soma ngasih hukuman ke Castor, di mana Castor bakal ditahan di bawah Exala. Jadi bukan di bawah Soma tapi di bawah Exala, dan nggak boleh masuk ke wilayah yang dulu yang angkatan darat itu. Dan dia nggak boleh ketemu sama putrinya Carla dan istrinya Axela. Ya, namanya Axela. Gue nggak tahu translatean gue yang error, yang gue tonton error atau gimana. Pokoknya itu yang gue temuin. Mungkin ntar kalau misalkan gue nemu translatean lebih bagus, untuk bakal gue jelasin lagi di kasih katalog di bawah biar nggak jelasin masalah ini. Nah, dan Soma itu nyuruh Carla dia bikin budak, dan dia disuruh buat ngelayanin Soma sama Lycia. Jadi saya personal asistennya mereka lah. Jadi struktur kerajaan itu kita punya Soma, Lycia, kita punya Aisyah sebagai bodyguard / istri, Yuna idol / istri, Hakuya sebagai tangan kanan, Ponja sebagai chef, terus kita punya Carla sebagai maid. Nah, cuma Soma deket-deket nih sama Carla, dia langsung bisikin kalau misalkan Soma mulai kelewatan batas lah soal aksi yang dilakukan udah mulai kayak udah nggak bisa diterima lagi. Soma minta tolong Carla bunuh Soma, soalnya kalau misalkan kayak gitu bisa dilihat kayak orang yang dulu ditahan sama Raja Soma rebel nih, berarti kan mereka bener dong, Raja Soma yang salah. Jadi kisahnya ya politik lah, ribet emang Soma. Kalau ngomongin politik gue pusing nggak nonton. Anyway, beberapa hari setelah itu kerajaan Amenonia ingin bergabung ke kerajaan Everden karena beberapa hal. Dikarenakan Julius itu diusir sama rakyat sendiri, karena rakyat kayak gue nggak mau nih, rakyatnya udah demo lah istilahnya sama Julius, kayak Julius lu pergi aja lah, nggak ada temen sama lu. Akhirnya ya Julius pergi lah. Ya nggak bisa nantang juga Julius, kalau nggak ya Julius dibunuh di situ. Julius akhirnya kabur, dan ya rakyatnya juga lebih suka sama Soma setelah apa yang dilakuin sama Soma. Kalau sebenarnya gue nggak terlalu bakal ngasih tahu Soma katanya sih, itu ya urusan kalian semua, makanya tonton animenya sampai season 2, karena itu Soma tuh bikin rencana jauh banget supaya gimana caranya rakyatnya itu demen sama Soma bukan sama Julius, karena Soma juga tahu ini kalau misalkan Julius mimpin kalian juga bakal kacau. Jadi gimana caranya dia mikir lah pokoknya kayak gimana caranya gue bikin Julius pergi lah istilahnya, supaya Soma bisa ambil tato ya. Habis itu kerajaan Amenonia yang ngasih inilah kerajaan Amenonia ngasih kayak hartanya buat
harta-hartanya sama beberapa karpet buat Soma supaya kayak nih misalnya apa ya, uang muka lah buat pengampungan kerajaan ini. Cuma Soma curiga, karpet ya. Terus Soma langsung bilang, ini karpet bawahnya nggak ada orang kan, nggak ada ceweknya kan. Soalnya entah kenapa Soma pernah baca cerita di mana bahwa dulu di zaman kerajaan ada seseorang yang naruh karpet cuma di bawahnya itu ada cewek tidak pakai baju, tapi ya emang bener, emang ada di bawahnya itu cewek namanya Roroa Aminonia, yaitu basically adiknya Julius. Soalnya dia juga di season 1 gak terlalu banyak peran, dia cuma kayak muncul di beberapa scene. Abis itu udah. Abis itu yang meminta Soma untuk menikahinya, nikah politik, supaya dibilangnya nggak Soma nggak dibilangnya ngejajah. Bilangnya kayak mereka nikah berarti kan tatahnya Roroa pindah ke Soma karena kan Julius diusir. Ya Soma iya nolak gitu kan. Dan akhirnya ya Soma ambil balik Aminonia. Abis itu Soma juga ngomong sama Ratu Grand Chaos. Betulnya mereka ngomongnya nggak kayak face to face ya, kebanyakan itu lewat kristal gitu gede atau kaca yang ada proyektornya gitu, pakai magic. Nah, dia ngebahas beberapa hal itu, beberapa hal. Maria, which is ratunya, dia juga tertarik sama cara pikirnya Soma. Jadi mereka nggak terlalu banyak juga sih yang pokoknya istilahnya mereka nggak bahas loophole kontrak kerajaan Grand Chaos itu, which is gue lupa karena itu panjang banget dan jujur pas gue tonton kayak gue setengah ngantuk. Jadi kayak just loophole, cuma loophole, jadi bisa gue skip. Habis itu di suatu kota itu ada kayak tempat penjualan budak gitu lah. Tapi tempatnya agak unik, di mana itu berusaha membuat perubahan lah. Soalnya di mana yang punya itu masih kecil sih, umurnya masih kayak 8 atau 10 tahun. Dia pengen ngubah, di mana dia ngajarin budak-budaknya cara baca, cara nulis, cara baca, cara nulis, cara ngitung. Dan ini bikin banyak orang kaya atau berbisnis lah tertarik buat beli budaknya. Soalnya kan dunia ini kan paling budak dibuat apa sih? Buat disiksa lah segala macem, bla bla. Ya buat itulah. Nah, makanya dia bikin perubahan kayak gini supaya mereka ada jaminan lah kalau misalkan dijual, ada yang beli, tangannya aman lah. Maksudnya dipakai paling buat bisnis gitu kan, buat kayak beli sekretaris atau apa gitu. Soma pun datang dan dia nyata niat kayak bercanda pengen beli budak. Cuma akhirnya dikasih tahu, oke ini gue Soma. Dia kasih posisi buat yang punya toko budak ini buat jadi guru untuk para budak-budak lain yang Soma udah sering bantuin. Jadi Soma juga ya sering bantuin bebasan budak segala macam, perbudakan itu di satu tempat. Jadi ini anak disuruh ngajarin mereka supaya ya mereka dapat pengetahuan lah. Intinya Soma tuh pengetahuan tuh nomor 1 lah. Itu jadi kayak Soma tuh nggak peduli lu kuat atau lu jago magic atau apa, cuma butuh beli. Dia itu mau meningkatkan, kalau nggak salah kata dia, baca tulis kerajaan. Jadi karena persentasenya itu kecil banget orang yang bisa baca sama tulis, orang yang bisa baca sama orang yang bisa tulis. Jadi Soma pengen ningkatin itu dan ini salah satu caranya. Nah,
Soma itu kan juga bantuin beberapa pengungsi dari orang-orang dari utara. Itu orang-orang yang lahannya direbut sama Raja Iblis. Soma ngasih tempat tinggal juga buat mereka di kota yang baru yang lagi dibangun sama. Mungkin kayak gue bahas, kayak gue skip deh. Pokoknya ada Soma punya project di mana dia mau bikin kayak port city gitu, kayak kota pinggir laut buat trading. Sebenarnya nggak bahas mungkin karena awalnya itu nggak terlalu penting banget, pentingnya baru di sini doang. Begitu. Cuma di satu tempat yang sama kampung ini ada dipimpin sama 2 orang, kakak beradik, kakak sama adik. Kakaknya itu dia setuju sama idenya Soma, jadi Soma tuh kasih tempat, cuma Soma bilang sama mereka, oke, kalau misalkan emang lu pengen tinggal di sini ya lo harus kerja gitu loh. Jadi kayak gue ngasih tempat doang nih, tapi ya lu kerja sendiri, lu harus bikin kotanya nyaman. Ya gue nggak mau ambil tangan, misalnya ini bagian gue doang, harus ada yang ngurus, mau nggak ngurus itulah. Cuma adiknya nggak mau, jadi adiknya sama kakaknya tuh debat, dan mereka akhirnya mutusin bahwa kakaknya bakal tinggal di kota yang Soma bikin dan adiknya bakal pergi nyari balik ke tempatnya, mempertahankan tempatnya lah istilahnya. Nah, habis itu ada spice di beberapa terakhir di mana istrinya Soma, udah ada 4 sekarang, dikumpulin sama Excella buat dikasih tahu cara jadi istri yang baik. Itu cara jadi istri yang baik gimana? Lucu aja gitu. Habis itu pokoknya lucu lah, kayak ditanya-tanya Soma tuh kayak dihipnotis gitu, kayak tanya, oke, dari orang A lu demen apa, orang B lu demen apa, orang C lu demen apa, orang D lu demen apa. Nah, terus di saat sama Mari itu sama Jan itu lagi ngomong soal Soma, dan Maria nanya ya gimana kabarnya Jana sama Hakuya, karena mereka berdua deket banget lah. Makanya Maria ngetis Jana kayak gimana kabar sama si ini. Sama Jana kayak gimana sih, apa sih gitu. Ya tapi sebenarnya ya Jana juga kayaknya agak demen sih, dari tingkat-tingkatnya sama Hakuya. Jana emang demen banget. Terus ada hal unik di mana di pertemuan yang gue bilang itu si Excella ngasih tahu kalau Soma itu mau jadi gue nggak tahu supaya cara ke kuning gimana ya, kalau misalkan ntar emang channel apa dokumentasi ini, kalau misalkan gue sebut kuning nih langsung. Jadi soalnya Excella ngasih buku ke semua, ke orang itu, ke Alicia, Aisyah, Yuna sama Roroa, ngasih buku di mana isinya hal-hal yang Soma mau lakuin sama mereka masing-masing. Dan di depan ditulis buku ini top secret, abis baca bakar. Itu lucu banget. Habis itu kita masuk ke episode terakhir, which is episode paling seru. Ini episode yang bakal spoiler banget. Oke, jadi sebelum gue lanjut, ini terakhir kalinya. Kalau misalkan gue nge-spoilerin dari episode 1 sampai episode sekarang itu gak apa-apa. Cuma ini, episode ini bakal spoiler banget. Soalnya ini hal yang paling menarik menurut gue. Oke, udah. Mungkin lo bisa skip ke stem di bawah yang gue kasih taruh di bawah, supaya lo bisa lewatin bagian ini, soalnya bagian terakhir. Oke. Nah, jadi Soma dipanggil sama rajanya, Raja Elfrieden yang lama atau bapaknya Alicia. Terus Soma datang ketemu sama mamanya juga, mamanya di situ.
Nah rajanya tuh nanya sama, lu mau nanya sesuatu kan sama gua? Oke, dan Soma akhirnya nanya. Dia nanya kalau nggak salah 3 atau 2 pertanyaan gitu. 1, kenapa dia percaya banget sama Soma? 2, kenapa Georg percaya banget sama Soma? 3, ya kayak dua doang deh. Gue lupa yang ada yang ketiga atau enggak. Tapi kayaknya sih itu doang. Terus oh ya, ketiga kalau lu yakin nobat apa jodohin gue sama Alicia. Nah jadi ya rajanya bilang kalau ternyata raja sama ratunya, gue lupa raja apa ratunya, atau kayaknya ratunya deh. Ratunya itu punya magic, black magic. Sekali lagi black magic itu bukan dark magic, tapi magic yang nggak masuk ke 4 elemen magic lainnya. Dimana dia bisa ngirim memorinya dia ke masa lalu. Jadi basically di masa lalu itu rajanya itu diasup sama bangsawan korup buat musuh sama. Karena mereka nggak mau, karena ya bangsawan korup mau kuasa gitu kan. Jadi rajanya dijadiin alat dan Soma diusir. Nah jadi Soma itu ngungsinya ke Georg Carmine. Nah jadi mereka tinggal di sana. Terus Licia itu juga demen sama Soma di pas ketemu sama Soma di parallel universe lah, istilahnya gitulah. Terus pas Soma bukan pas kerajaannya hancur karena diserang sama raja iblis apa Amenodia gitu. Soma nginang juga. Soma sama Carmine itu sorry. Soma sama Carmine itu yang ngancurin kerajaannya Elfriden di parallel universe. Mereka yang ngancurin, kayak mereka berontak gitulah. Cuma Carmine mati kalau nggak salah. Cuma karena itulah Carmine percaya banget, soalnya rajanya pas udah dikasih tahu semua ini dari istrinya itu ngasih tahu Carmine. Jadi yang tahu soal hal ini cuma 3 orang, bininya, dia sendiri, sama Carmine. Nah itu karena itu Carmine percaya banget sama Soma. Terus rajanya bilang pas setelah itu mereka nggak bisa nemuin badannya Alicia. Cuma mereka pikir Alicia mati. Cuma Soma bilang kalau misalkan Soma sama Alicia di dunia itu atau di waktu masa depan yang satu itu emang demen sama lain, Alicia pasti hidup. Soma yang itu, Soma yang parallel universe pasti nyelamatin. Ya akhirnya ya Soma ngelamar, mereka ciuman, dan akhirnya akhir season 2. Oke. Itu ya dari gua. Mungkin ini bakal lebih panjang dari episode 1 season 1 yang kemarin yang gue bahas. Tapi nggak apa-apa. PR gue ntar kayak edit ya. By the way, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tolong please. Kita udah berapa subscriber? Harus 4. Ayolah. Come on, give me more, give us more. Kita butuh makan, kita butuh support. Dan itu dari gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.